Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubit. Kita masih di series Golang Package ya. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu package strings ya di Golang. Oke, langsung aja. Package strings. Jadi package strings pada Go adalah sebuah package yang menyediakan berbagai fungsi dan utilitas untuk memanipulasi string ya. Jadi sesuai namanya ya, digunakan untuk memanipulasi string. Package ini sangat berguna untuk mengolah teks dan melakukan operasi ya seperti pencarian, penggantian, terus pemotongan, penggabungan, pemisahan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Untuk halaman dokumentasinya, package string teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman ya. Kita coba buka. Nah, ini untuk dokumentasi resmi Golangnya untuk package string ya, teman-teman bisa lihat di sini nih, functionnya banyak banget tuh dari package string. Tuh. Nanti teman-teman bisa sambil lihat-lihat ya tuh. Di sini ada package-nya, function-functionnya apa aja, lalu di sini juga ada contohnya. Nanti teman-teman tinggal klik aja yang mau dilihat, nanti ada contohnya juga ya, lengkap dikasih tahu ya teman-teman. Nah, di sini di materi kali ini kita nggak bakal bahas semuanya ya, karena tadi teman-teman lihat ya banyak banget ya. Nah di sini nanti kita bakal bahas beberapa aja, mungkin diantaranya nanti ada string contains, ada string replace, ada string to lower, to upper, dan nanti yang terakhir adalah string trim ya. Tapi nanti konsep penggunaannya sama aja ya, nanti saya contohin. Jadi teman-teman nanti bisa sendiri ya kalau udah melihat dari contoh yang saya kasih gitu ya. Sisanya nanti teman-teman bisa explore sendiri ya, sesuai kebutuhan package mana yang teman-teman nanti mau digunakan ya. Oke, kita lanjut aja contoh package string yang pertama ya teman-teman. Nah ini yang pertama yang kita bahas dari package string yaitu function contains ya teman-teman. Jadi di sini ya, string contains. Jadi fungsinya digunakan untuk memeriksa apakah sebuah string mengandung substring tertentu atau tidak. Nah, gitu ya. Ini stringnya, di sini kita tampung variabel. Nah, ini disebut substringnya, gitu ya. Jadi fungsi ini menerima dua parameter, yaitu yang pertama di sini tadi yang saya sebutkan ini stringsnya, yang kedua substringnya ya. Jadi dua parameter dia menerima, gitu ya. Dan fungsi ini mengembalikan hasil berupa boolean, yaitu true atau false. Jadi hasilnya itu berupa boolean ya. Di sini kita tampung dalam variabel contains, gitu ya. Nah, pada contoh ini kita memeriksa apakah substring hello world ini mengandung substring hello atau tidak gitu ya. Nanti output dari program ini menunjukkan bahwa hello world ini mengandung substring hello gitu ya. Jadi nanti hasilnya berupa true gitu ya. Jadi simpelnya di sini teman-teman memeriksa sih. Di sini ada misalkan kata apa, misalkan hello world ya. Di situ nanti kita periksa apa yang mau teman-teman periksa. Misalkan hello, dari hello world ada apa enggak? Ada, ya udah hasilnya bener gitu aja sih simpelnya. Nah, mungkin lebih enaknya kita coba di praktek aja ya, seperti biasa ya teman-teman buka VS Code-nya. Kalau udah teman-teman bikin folder dulu seperti biasa gitu ya. Di sini namanya misalkan Go package strings gitu ya, misalkan namanya ini ya. Nah saya simpan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Kalau udah bisa di drag kayak tadi atau nanti bisa file open di sini ya teman-teman. Oke, kalau udah terbuka seperti ini gitu ya teman-teman, karena saya nggak taruh di folder ininya ya, GoPad-nya, jadi saya bakal inisialisasi project dengan menggunakan Go modul ya. Go mode ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Go mode ini spasi kita samakan aja dengan nama projectnya, package strings. Nah, ini ya kita buat inisialisasi projectnya. Oke. Kalau udah selesai, udah ada nanti file Go mode-nya seperti ini ya. Oke, langsung aja kita buat seperti contoh tadi ya. Bikin file bernama main.go seperti biasa, lalu di sini package main, kita buat package-nya, lalu func main. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pertama bakal contohin yang tadi ya. Kita kasih komen dulu mungkin pencarian substring misalkan. Nah, teman-teman kalau mau coba package biasain
buatnya biar lebih mudah seperti ini ya. Teman-teman sebutin package-nya apa yang mau digunain, lalu function yang mau digunain apa. Misalkan teman-teman udah tahu, kayak tadi kita contohin konten, nah di sini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, string sini package-nya banyak banget tuh, kalau teman-teman lihat tuh, ya. Kan nanti misalkan kita mau coba contents, nah di sini udah ada. Nah lalu teman-teman bisa lihat nih, di sini function contents ini kan tadi seperti saya bilang ya, di sini ada dua parameter yaitu stringnya. Lalu di sini ada substringnya gitu ya teman-teman ya. Jadi balikannya yaitu boolean seperti yang tadi kita bahas di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini bisa teman-teman tampung di sini. Lalu teman-teman bisa langsung juga taruh aja ya. Misalkan seperti ini stringsnya kita masukin aja di sini, bisa langsung atau kayak contoh tadi ya. Misalkan ini hello. Ini saya contohnya stringnya hello world, lalu substring yang mau istilahnya yang mau kita carinya apa, katanya hello misalkan gitu ya. Nah ini kan dua parameter ya teman-teman ya. Oke, ini parameter pertama, parameter kedua, lalu balikannya boolean. Teman-teman bisa tampung di variabel apa namanya, teman-teman bebas ya. Di sini saya tampung di variabel contents. Nah seperti ini ya cara membuat mudahnya ya function itu. Nah di sini bisa teman-teman var seperti tadi, atau contoh bedanya seperti ini, contents bool. Saya bedain biar teman-teman tahu juga ya, ternyata bisa gini juga gitu. Oke, coba kita print langsung aja tadi ya si contentsnya yang udah kita tampung hasilnya berupa boolean gitu ya. Oke, udah selesai. Kalau kita coba eksekusi programnya, go run main.go, hasilnya akan true karena substring hello ada di mengandung ada di istilahnya di string ini ya. Jadi string hello world mengandung substring hello gitu, ada gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan ini ganti hey gitu ya, udah pasti teman-teman tahu hasilnya ya bakal false karena di sini nggak ada false gitu, nggak ada hey gitu ya di string ini gitu ya teman-teman. Atau teman-teman kalau mau buat satu baris, teman-teman bisa langsung juga gini ya, printlen lalu sebutkan tadi fungsinya string, lalu apa yang mau kita gunakan contains gitu ya. Parameter pertamanya masukin misalkan seafood, lalu apa yang mau kita cari di situ, misalkan saya mau nyari foo gitu ya, string juga ya foo gitu ya. Nah seperti ini juga bisa ya dalam satu baris nih, ini nggak ditampung di dalam variabel gitu ya. Nah ini kalau kita jalanin udah nggak, harusnya ada ya true hasilnya karena ada foo di sini, dia mengandung foo. Seperti itu ya teman-teman ya untuk package strings yang function contains ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, cukup jelas saya rasa. Nah yang kedua kita akan bahas yaitu function replace gitu ya teman-teman. Oke, jadi string replace ini digunakan untuk mengganti semua kemunculan sebuah substring dengan substring lain dalam sebuah string gitu ya teman-teman. Jadi fungsi ini menerima 4 parameter. Parameternya banyak nih, 4. Nah, jadi yang yaitu pertama stringnya, lalu ini old string, new string yang nanti mau diganti sama apa, dan ini terakhir parameternya ini sebenarnya n integer. Nah di sini contohnya kita -1 itu maksudnya digunakan untuk menggantikan semua kemunculan. Jadi jika nilainya tersebut adalah positif, misalkan teman-teman 1 gitu ya, ya udah berarti yang munculnya word 1 ya diganti 1 doang gitu. Tapi kalau misalkan mau semua ya teman-teman ganti -1 ini gitu. Misalkan wordnya ada 3, tapi di sini -1 berarti 3-3-nya diganti sama golang. Tapi kalau teman-teman taruh 2 berarti yang keganti 2 doang. Nah biar lebih jelas kita lihat di contoh aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kita ini biar nggak ke distract, kita komen dulu ya. Oke, di sini kita bikin misalkan bisa kasih komen dulu yang mengganti substring. Oke, kita seperti biasa ya teman-teman ya, kita mulai dengan package-nya strings, lalu di sini replace ya, di sini ada replace. Nah seperti ini replace, lalu tadi ya lihat ada parameternya ada 4 ya teman-teman, terus selalu balikannya stringnya seperti yang dijelaskan. Oke, pertama kita mau replace apa gitu ya, apanya stringnya. Nah stringnya biar gampang kita taruh di variabel dulu, str misalkan replace. Oke. Lalu kita masukkan di sini, ini bebas sih teman-teman mau apa aja ya stringnya ya. Nah, ini stringnya, parameter pertama kita masukin si
stringnya, lalu ini yang mau kita ganti itu apa gitu ya. Misalkan di sini word yang mau saya ganti. Lalu parameter ketiganya mau diganti sama apa? Nah, yang mau saya ganti dengan golang. Nah, parameter terakhir mau diganti seberapa banyak kemunculan gitu ya. Saya mau ganti semua kemunculan, berarti saya -1 nggak positif gitu ya teman-teman ya. Kalau kita cetak hasilnya ya teman-teman ya. Oh iya sorry, ini belum ditampung ke dalam variabel ya. Tadi kan ini balikannya variabel. Kita di sini misalkan new str gitu ya, nama variabel bebas ya. Nah baru deh kita cetak hasilnya new str ini. Gitu ya teman-teman ya caranya ya. Oke, kalau kita coba jalanin hasilnya, ini kita clear dulu, go run main.go. Nah ini hasilnya hello golang ya. Jadi si word ini bakal digantikan dengan golang sebanyak semua. Nah kalau misalkan saya tambahin di sini ya wordnya ya, misalkan ya kita misalkan jadi berapa nih, 3 ya. Nah ini kalau ininya -1, teman-teman lihat bedanya ya. Nah ini semua digantiin kan tiga-tiganya gitu ya. Kalau ininya -1, tapi kalau teman-teman misalkan mau ganti, saya mau gantinya 2 aja setiap kemunculannya. Nah teman-teman di sini positif 2 gini ya. Kalau kita lihat eksekusi lagi, nah ini ya yang diganti cuma 2 aja, 2 yang pertama, yang ketiga nggak diganti karena kan teman-teman di sini parameternya 2 gitu ya. Ini kalau ini semuanya ini 2 gitu. Atau sebenarnya ada function satu lagi ya, namanya replace all ya. Sebenarnya ini kan replace doang. Nah, kita coba ya gunain yang replace all ya. Sini kita langsung aja ya, langsung kita cetak, lalu kita panggil seperti biasa package-nya, function-nya. Nah ini kan ada replace all nih teman-teman nih. Nah ini bedanya dia parameternya cuma 3, dia nggak ada yang integer tadi gitu ya. Jadi cuma stringnya, old-nya, new-nya, lalu balikan string gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita langsung aja di sini ya semuanya. Misalkan kan hello, kayak tadi aja ya, ini kita copy aja nih biar cepet. Nah gitu ya. Lalu parameter kedua old-nya, yang mau digantinya apa? Misalkan kata word-nya seperti tadi. Lalu mau diganti sama apa? Gitu aja ya gampangnya, golang. Gitu. Nah ini dia nggak ada parameter tambahan ininya karena dia replace all, jadi ya udah langsung diganti semua. Jadi si word ini bakal diganti semuanya. Gitu ya. Coba kita lihat hasilnya ya teman-teman. Kita lihat bedanya. Nah ini dia langsung diganti semuanya. Jadi word ini langsung diganti sama golang gitu ya. Bedanya nggak ada parameter ininya aja sih gitu ya teman-teman. Nanti digunakan sesuai dengan kebutuhan aja ya, replace sama replace all ini gitu ya teman-teman. Oke, itu dia untuk package yang string replace dan replace all gitu ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman ke slide. Nah ini udah, kita lihat contoh yang ketiga. Nah di sini teman-teman ada function to lower dan to upper gitu ya. Jadi fungsi string to lower nih teman-teman, ini digunakan untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf kecil gitu ya, lowercase. Sedangkan fungsi to upper digunakan ya untuk mengubah semua huruf dalam string menjadi huruf besar ya, kebalikannya atau uppercase. Jadi fungsi ini cuma menerima satu parameter. Ini parameternya berupa stringnya gitu ya teman-teman. Dan fungsi ini mengembalikan satu ini ya, apa namanya, string juga. Ini hasilnya kita tampung di sini gitu ya teman-teman. Nah pada contoh ini kita menggunakan fungsi to lower untuk mengubah string ini ya, hello world nanti menjadi lowercase dan menyimpan hasil variabel di lower. Lalu kemudian kita menggunakan fungsi to upper untuk mengubah string menjadi uppercase dan menyimpan hasilnya dalam variabel upper ini gitu ya. Nah lalu kita cetak nih menggunakan fmt println, outputnya nanti berupa string hello world yang telah diubah menjadi lowercase dan string hello world yang udah diubah jadi uppercase gitu ya teman-teman. Oke, biar enak kita coba praktek lagi ya teman-teman ya. Oke, ini coba kita komen dulu biar enak. Nanti contohnya di sini kita kasih komentar mengubah misalkan semua huruf menjadi lowercase atau uppercase. Oke, seperti ini aja ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita mulai dengan package-nya ini, lalu apa yang mau kita pakai to lower. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang tadi dijelasin, parameter string, balikannya string. Oke, kita masukin di sini stringnya mau apa. Teman-teman bisa masukkan langsung atau
bisa ditambung di variabel. Misalkan seperti ini, stringnya hello world. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan apa yang kita ganti. Karena udah bikin variabel, ya udah taruh di sini. Lalu tinggal masukin deh, mau ditaruh di mana? Kan variabel war kita tampung dulu gitu ya. Nah, sama ya, seperti ini ya. To upper juga sama ya teman-teman, strings tinggal sebutin to upper. Nah, seperti ini. Stringnya apa yang tadi aja ya, kita pakai sini ya. Lalu kita tampung di variabel apa, per itu ya. Itu bisa langsung juga sama aja seperti ini, langsung satu baris bisa, itu sesuai kebutuhan ya gitu ya teman-teman. Nah, lalu terakhir kita cetak hasilnya. Nah, di sini variabelnya apa? Lower, dan di sini satu lagi tadi upper. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita coba eksekusi dulu hasilnya. Ini kita clear dulu. Run main.go seperti biasa. Nah, ini ya teman-teman. Jadi string ini si hello world kan ini H sama W-nya besar ya. Nah, kalau kita pakai function to lower dia jadi kecil semua, termasuk huruf H dan W-nya. Nah, dengan to upper dia akan berubah menjadi huruf besar semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Gampang ya untuk fungsi to lower dan to upper di package string sini. Oke, seperti itu. Kita balik ke slide dulu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, coba kita lanjut. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, yang kita bakal bahas yaitu function trim ya teman-teman. Oke. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi ya. Jangan lupa sebelum kita menggunakan semua package string ini, jangan lupa import ya. Tadi karena saya udah menggunakan ini ya teman-teman, package extension di Golang ini, jadi dia auto import ketika kita ngetik string. Nah, ini kita udah pernah bahas di materi awal dulu di belajar Golang Basic. Kalau teman-teman yang belum tahu boleh lihat videonya ya. Kita lanjut lagi. Ya, jangan lupa import package stringsnya gitu ya. Oke, yang terakhir kita bahas function trim. Jadi function trim ini digunakan untuk menghapus nih ya karakter-karakter tertentu ya, seperti spasi, koma, titik dan karakter lainnya di awal dan di akhir string ya. Ingat ya teman-teman, di awal dan di akhir string. Fungsi ini mempunyai dua parameter. Parameter pertama ini, nah ini parameter pertama ini berupa stringnya yang akan ditrim. Sedangkan parameter kedua adalah karakter atau substring yang ingin dihapus di awal dan di akhirnya. Ini yang mau kita hapus itu apa? Di sini contohnya spasi gitu ya. Nah, pada contoh ini kita menggunakan fungsi trim ini untuk menghapus spasi di awal dan di akhir string hello world ini. Dalam contoh ini kita menggunakan spasi ya sebagai karakter yang akan dihapus gitu. Nanti hasil dari variabel trimmed ini akan berisi hello world ini, tapi yang udah dihapus gitu ya, spasi dan di akhir dan di awalnya. Nah, biar nggak bingung, kita coba ya teman-teman ya, langsung ya di Visual Studio Code-nya seperti biasa. Nah, di sini di bawahnya aja kita seperti biasa, biar nggak ke distract, kita komen dulu. Di sini kita tambahin misalkan menghapus spasi di awal dan di akhir string gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman kalau mau menggunakan package-nya ya teman-teman, di sini function-nya package-nya dulu kita sebutin, lalu function apa yang mau kita pakai, trim misalkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini kan tadi parameternya dua ya, string sama cut set string, terus lalu ada return-nya atau balikannya string. Nah, ini stringnya kita mau langsung di sini bebas atau kita bikin seperti contoh ya, str trim taruh di atas, lalu kita bikin di sini misalkan hello world, tapi ada spasinya misalkan ini. Misalkan ini inputan dari depan nih teman-teman contohnya. Bisa dipakainya buat itu sih, jadi ada inputan dari depan gitu ya, tapi ada karakter-karakter tertentu ya. Nah, biasanya misalkan kita mau gunakan buat di backend ya, buat misalkan input, entah teman-teman buat naruh ke database atau buat di konsum lainnya, itu kan kita trim dulu gitu, jangan sampai ada karakter lain gitu ya. Biasanya digunakan buat itu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita bakal masukkan tadi ya si stringnya apa. Nah, ini udah kita buat di variabel itu, lalu
karakternya apa, parameter kedua yang mau kita hapus. Di sini kita coba spasi gitu ya, spasi kan gitu ya. Lalu balikannya ini string, kita tampung dulu misalkan di variabel trimmed ini bebas namanya. Nah seperti itu ya. Coba kita cetak hasilnya seperti biasa dengan print line si trimmednya. Biar kita tahu bedanya, kita cetak sesudah dan sebelumnya ya teman-teman. Di sini str trim. Nah ini sebelumnya, sebelum kita trim. Ini setelah kita trim. Nah biar kita lihat perbedaannya seperti apa ya. Oke, kita jalanin ya teman-teman ya. Nah ini ya, ini sebelumnya nih ada spasi teman-teman. Ada spasi di kiri dan di kanannya sebenarnya. Nah setelah di trim ya udah, jadi nggak ada spasi di kiri dan di kanan, di awal atau di akhir gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan contohnya ya di sini ada sebelum spasi ada karakter tertentu atau huruf tertentu X gitu ya. Ini apa yang terjadi ya teman-teman? Coba kita jalanin. Nah ini nggak bakal kehapus nih teman-teman spasinya. Jadi dia beneran ngapus sesuai dengan si parameter kedua ini, si cut setnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini hapusnya spasi ya, kalau di akhir, di awal dan di akhir yang nggak ada ya dia nggak akan kehapus. Kalau misalkan teman-teman ganti X misalkan gini teman-teman, nah ini dia bakal kehapus tuh X-nya, tapi spasinya enggak gitu ya, karena di sini hanya satu aja ya yang dihapus ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau hapus X ya X-nya gitu ya. Kalau misalkan mau spasi ya di sini ya spasinya gitu. Jadi teman-teman udah tahu bahwa fungsi ini itu hanya menghapus karakter di awal dan di akhir aja gitu ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini biasanya ini sering digunakan sih ketika menerima inputan dari depan gitu ya, untuk menghapus karakter-karakter yang tidak dibutuhkan gitu ya. Oke teman-teman, ini ya kita udah bahas beberapa ya teman-teman. Ini kita uncomment dulu ya, biar kita tahu tadi apa aja yang udah kita coba gitu ya. Oke. Nah ini ya teman-teman, kita udah berapa nih, 1, 2, 3, 4 atau 5 sih mungkin di sini karena ada 2 ya. Kita udah coba contoh 5 ya teman-teman untuk package string ini. Nah ini jangan lupa diimport ya teman-teman untuk menggunakan package-nya, ini penting. Nah jadi ini kita udah contohin 5 nih teman-teman. Nah karena kan sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang seperti saya tadi bilang di sini. Nah ini kan banyak banget nih, saya juga nggak mungkin jelasin semuanya. Nanti teman-teman patokannya selalu di dokumentasi resmi ya kalau apa-apa ya teman-teman. Saya hanya mencontohkan aja di sini. Jadi teman-teman bisa coba semua fungsinya nanti sesuai kebutuhan. Misalkan teman-teman butuh apa, split juga ada nih, terus banyak juga nih di sini ya. Trim juga ada banyak macamnya ya, ada contohnya juga, nanti teman-teman tinggal lihat aja di sini gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan aja ya, bukan berarti saya misalkan contohin di sini ada 5, di sini padahal cuman ada 5 package ini string ya, padahal ada banyak gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi saya cuma mancing aja biar teman-teman nanti juga bisa gunain package ini sesuai kebutuhan nanti gitu ya pada program gitu ya. Saya hanya mencontohkan konsepnya ya tadi yang seperti saya bilang ya, baca functionnya dari sini ya, nanti ada parameternya apa, returnnya apa gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masukin sesuai yang diperintahkan aja gitu ya teman-teman. Konsepnya seperti itu ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke slide ya. Jadi sekian aja ya teman-teman ya untuk package string. Nanti teman-teman bisa explore lagi seperti yang tadi saya bilang ya, package string ini karena ada banyak tadi fungsi-fungsinya yang sudah saya jelasin selain yang tadi saya udah contohkan. Nah buat teman-teman yang masih bingung nanti atau kurang paham, teman-teman bisa ulang-ulang lagi ya video ini ya teman-teman ya gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka videonya gitu ya. Lalu komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, saran atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya yang lagi belajar juga biar ilmunya bermanfaat dan kita sama-sama belajar. Subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya dan nyalain loncengnya biar muncul notification ya kalau ada update materi terbaru. Karena nantinya akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.